Oke, cek. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba bercerita sedikit tentang sejarah ya. Kita tahu pada era Utsmani, dunia Islam pernah menjadi pusat peradaban, menguasai wilayah yang luas dari sebagian Asia, Afrika hingga Eropa. Sebuah peradaban yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, menghasilkan puluhan atau ratusan dokter, insinyur, ilmuwan, dan matematikawan. Tetapi pada perjalanannya ada satu keputusan, satu kesalahan yang mengubah arah sejarah. Kesalahan fatal yang membuat Utsmani menjadi jauh tertinggal dibanding saat itu kompetitornya, yaitu Eropa. Pada tahun 1490-an ada sosok di Eropa yang bernama Johannes Gutenberg. Dia pada saat itu menciptakan sebuah mesin, yaitu mesin cetak modern atau printing press, jadi mesin cetak yang bisa mencetak buku dengan cepat. Jadi simpelnya adalah dapat menggantikan peran yang dulunya kalau buku itu ditulis oleh para penyalin naskah, nah bisa digantikan oleh mesin cetak ini. Begitu. Nah, jadi coba kita bayangkan pada hidup di zaman itu ya. Untuk masyarakat mendapatkan buku itu harus menunggu berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun hingga para penyalin naskah itu selesai menyalin, sehingga harganya mungkin mahal dan hanya bisa dimiliki oleh mungkin para raja, bangsawan, atau para pejabat-pejabat kaya. Nah, tiba-tiba ada mesin ini. Tiba-tiba buku bisa dicetak ratusan eksemplar dalam hitungan pekan. Tiba-tiba para pedagang bisa punya buku untuk dibaca ataupun untuk mungkin dijual kembali. Kemudian anak-anak muda dan pelajar bisa belajar karya tulis milik orang lain, baik itu di kotanya sendiri ataupun mungkin dari negara lain. Tiba-tiba ide-ide baru menyebar lebih cepat dibandingkan kuda-kuda yang berlari. Kemudian di tahun 1490-an, mesin cetak ini mencoba masuk ke Kesultanan Utsmani. Ketika itu dibawa oleh komunitas Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Kesultanan Utsmani memilih untuk menolak mesin ini atau bahkan mengharamkan. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu, di sana ada yang namanya tradisi kaligrafi yang mungkin dianggap sakral, khususnya untuk menulis buku-buku agama Islam dan juga Al-Quran. Ada juga mungkin yang beranggap menulis huruf Arab itu rumit, jadi tidak semudah untuk dicetak gitu ya. Sehingga lebih baik itu ditulis tangan saja. Tapi ada alasan yang paling masuk akal, yaitu kesultanan ini kan mempekerjakan ribuan penyalin naskah ya. Sehingga kalau mesin ini masuk, bisa jadi pekerjaan menyalin naskah ini menjadi hilang atau tergantikan, sehingga membuat perekonomian mungkin jadi goyang. Sehingga kesimpulannya pada saat itu adalah Utsmani memilih untuk tetap setia pada manuskrip tulis tangan, sementara Eropa mencetak ribuan buku. 300 tahun pun berlalu. Di tahun 1720-an, akhirnya ada seorang administrator yang bernama Ibrahim. Dia berhasil meyakinkan Sultan saat itu untuk, ya udah deh, ayo kita bikin percetakan resmi. Itu 300 tahun kemudian. Tapi dengan satu syarat, tidak boleh mencetak buku-buku agama Islam ataupun Al-Quran. Jadi cuma buku-buku ilmu pengetahuan saja. Tetapi ternyata meskipun sudah ada percetakan resminya, tetap aja dalam waktu sekitar 15 tahun
itu hanya sekitar 17 buku yang berhasil terbit. Jadi ibaratnya itu 1 tahun 1 buku, padahal sudah ada percetakan resminya. Sementara Eropa, kembali lagi tadi, sudah ribuan buku yang dicetak. Apa yang terjadi? Literasi di Eropa meningkat, ilmu pengetahuan melesat, teknologi militer dan sains pun berkembang. Sehingga Utsmani semakin tertinggal. Kegagalannya itu bukan karena kurangnya atau tidak adanya teknologi. Teknologinya sudah ada kan, dan sudah mencoba masuk. Tetapi Utsmani ketika itu memilih untuk menolak atau memilih untuk sangat lambat dalam beradaptasi. Kemudian hari ini kita kehadiran mesin cetak, ada kutip, generasi terbaru ya. Kalau dulu mesin cetaknya Gutenberg itu menghasilkan buku yang kalau dibaca orang itu bisa meningkatkan atau menghasilkan kecerdasan di manusianya ya. Bedanya sekarang mesin cetak generasi terbaru ini, tanda kutip, itu bukan menghasilkan buku, tapi menghasilkan kecerdasan itu sendiri, atau yang kita sebut dengan artificial intelligence, disingkat AI. Kemudian apakah belum Mas. Nah, kemudian apakah mungkin ya di zaman dulu ya ketika Utsmani mungkin mereka berkata, "Oh, kita tidak perlu mesin cetak karena kita telah memiliki ribuan penyalin naskah yang handal." Nah, apakah kita nih di ekosistem zakat akan berkata, "Oh, kita tidak perlu pakai AI, tidak perlu implementasi AI karena kita telah memiliki tenaga kerja atau tim amil yang handal"? Nah, itu pertanyaan buat Bapak Ibu, bukan saya. Silakan direnungkan. Nextnya Mas. Nah, kita kembali. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya bahwa potensi zakat Indonesia itu sangat besar sekali ya, ratusan triliun. Tapi kalau nggak salah tadi saya hitung singkat dan lihat Google tentunya, itu yang terkumpul terakumulasi baru belasan persen. Nah, hemat saya bisa jadi itu memang masyarakat Muslim Indonesia belum sadar, belum tahu, dan belum paham bahwa Muslim itu sebagai orang Muslim itu wajib berzakat gitu kan. Saya coba kasih ilustrasi yang paling simpel. Saya punya teman ya, dia ini kerja di daerah Jakarta sekitar sini. Dia ini kasihan, difitnah oleh teman-teman kantornya bahwa dia adalah karyawan yang rajin sholat karena dia sholat rutin 5 waktu. Nih coba saya ulangi ya. Dia difitnah rajin sholat karena rutin sholat 5 waktu. Terus saya bingung kan. Loh, Muslim itu kan minimal sholat 5 waktu. Kalau sholat sunnahnya lengkap, ada rawatib, qobliyah, duha, tahajud, tahiyatul masjid dan lain-lain, baru kita bilang rajin sholat. Ini sholat 5 waktu dibilang rajin sholat ya Pak. Nah, maksud saya adalah sholat aja yang ibadahnya itu terlihat bisa dilakukan bersama-sama, bahkan didorong untuk dilakukan bersama-sama berjamaah, diingatkan 5 kali sehari via azan, itu aja masyarakat Muslim di Indonesia masih banyak yang belum melakukan. Ini di kota besar loh, gitu kan. Apalagi zakat yang kita hitung sendiri, bisa ditunaikan sendiri, dan apalagi ditunaikan diam-diam via transfer mobile banking kan. Salah pencet sedikit itu check out Shopee Pak, Ibu, gitu. Nah, ini dinamika yang terjadi gitu ya. Jadi coba kita bayangkan kalau misalnya AI ini bisa terimplementasi di ekosistem zakat, mungkin masing-masing lembaga amil ini bisa memproduksi ratusan atau ribuan konten per hari untuk mengingatkan dan memberitahu dan mengedukasi bahwa Muslim itu wajib berzakat. Itu level paling awal ya. Kita ingatkan dulu aja, edukasi bahwa Muslim itu wajib berzakat gitu. Kemudian kalau kita mau lebih advance lagi, mungkin kita bisa mengolah data muzaki atau mustahik secara lebih real time ya, lebih tepat sasaran.
Kemudian distribusi dananya disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan tentunya amanah. Begitu. Nah, itu beberapa kemungkinan yang terjadi untuk integrasi AI di ekosistem zakat. Paling simpel tadi, untuk edukasi kita produksi ribuan konten dan informasi. Karena kita bersaing dengan informasi-informasi lainnya seperti judul gitu kan. Nah, cuma kembali lagi ya, mesin cetak itu berhasil terintegrasi dengan baik di industri penulisan di masa itu di Eropa. Itu karena sudah ada alur kerjanya, sudah ada SOP, workflow, governance-nya sudah ada. Jadi ketika mesin cetak ini muncul, akan cepat terintegrasi tuh. Ada penulisnya, sudah ada penyalin naskahnya, editornya, yang distribusi siapa, usernya siapa, itu sudah ada. Jadi ketika masuk itu tinggal plug and play aja, tinggal terintegrasi. Pun begitu dengan mesin cetaknya sekarang, yaitu AI. AI itu tidak bisa bekerja atau bergerak di ruang hampa. Dia perlu ada konteks. Sehingga kalau mau AI ini terintegrasi di ekosistem zakat, di zakat sendiri sudah harus ada alur kerja yang jelas. Kalau misalnya data data mustahik atau mustahikinya belum berkualitas ya, belum rapi, pakai AI itu hanya akan mempercepat chaos ya, mempercepat kekacauan. Kalau misalnya distribusinya itu masih juga belum merata misalnya, itu hanya mempercepat atau memperbesar kebocoran. Nah, tapi kalau misal sistem tadi sudah rapi, datanya sudah berkualitas, nah barulah AI mampu membuat ekosistem zakat ini menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan amanah. Dan disinilah peran amil yang memberikan arah dan konteks adalah amil. Yang menjaga ruh zakat itu juga amil, bahwa zakat adalah bukan sekedar proses mengumpulkan dan menyalurkan distribusi dana ya, seperti lembaga keuangan lainnya, melainkan adalah ibadah dan juga menjaga amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.